Halo, selamat pagi. Ibu harap pagi ini kalian tetap dalam keadaan sehat dan bersemangat. Anak-anak ibu yang baik, hari ini kita akan belajar tentang pelanggaran etika dalam teknologi informasi dan komunikasi bagian yang kedua. Ini adalah lanjutan dari materi kita minggu lalu. Bersama saya, Ibu Grace Borusi Payung. Anak-anak ibu yang baik, sebelum kita lanjut ke materi kita hari ini, kita akan melihat sejenak tentang materi kita minggu lalu dari segi aspek privasi. Nah, seperti yang kita ketahui, privasi adalah kemampuan suatu individu untuk menjaga diri atau informasi mengenai dirinya. Iya, pada minggu yang lalu kita sudah melihat 3 contoh pelanggaran etika dalam TIK dari segi aspek privasi. Yang pertama adalah tersebarnya informasi pribadi. Yang kedua, adanya cyber stalking atau memata-matai akun sosial media milik orang lain. Cyberbullying adalah perundungan. Nah, ini adalah 3 pelanggaran etika dari segi aspek privasi yang sudah kita pelajari pada minggu lalu. Nah, anak-anak ibu yang baik, kita akan melanjutkan aspek yang berikutnya, yaitu tentang aspek data. Nah, data merupakan salah satu kajian utama dalam teknologi informasi dan komunikasi. Ada beberapa jenis data yang kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari yang sifatnya pribadi ataupun umum. Nah, anak-anak ibu yang baik, data pribadi merupakan bagian dari privasi seseorang. Sangat jelas berbeda dengan data umum. Nah, saat menggunakan internet, kita kerap kali harus mengisi sebuah formulir tentang data diri kita. Misalkan saja, ketika kita akan mendaftar menjadi mahasiswa ataupun siswa baru pada sebuah instansi, pada sebuah kampus ataupun sekolah. Nah, biasanya kita akan diminta untuk mengisi data pribadi kita. Nah, pertanyaannya, apakah data kita tersebut aman? Iya, seharusnya aman. Mengapa? Karena instansi tersebut sudah mempunyai serangkaian prinsip atau etika yang berhubungan dengan data pribadi yang sudah harus mereka patuhi dan ketahui sebelumnya. Nah, apa-apa saja prinsip tersebut? Yang pertama, dia adalah digunakan dengan cara yang wajar dan alasan yang jelas. Maksudnya di sini adalah untuk apa data kita diisi, alasannya jelas sebagai data pokok kita pada instansi tempat kita akan mendaftar. Nah, kedua, akurasi dan retensi. Jadi ada prinsip akurasi dan retensi. Nah, pada prinsip ini data itu seharusnya disimpan tidak melebihi waktu yang diperlukan setelah digunakan. Maka ketika sudah digunakan sebagai data kita, data pokok kita pada instansi tersebut, maka ketika kita tamat ataupun selesai studi dari instansi tersebut, data kita seharusnya sudah tidak lagi tersimpan dan tidak lagi digunakan oleh pihak instansi karena kita sudah selesai berhubungan dengan instansi tersebut. Nah, prinsip yang ketiga adalah prinsip keamanan data. Ya, siapapun kalau ditanya pasti ingin datanya aman. Ya, penggunaan data harus melakukan langkah-langkah logis untuk menjaga data pribadi dari yang diaksesnya. Jadi proses penghapusan, penggunaan data, pengeditan data dan sebagainya itu harus sah, harus ada akses khusus. Maka tidak semua orang bisa mengakses data kita. Nah, itu gunanya keamanan data. Nah, prinsip yang keempat adalah prinsip keterbukaan. Nah, prinsip keterbukaan ini jadi harus memuat kebijakan tentang data pribadi yang diketahui oleh publik. Nah, jadi misalkan kita mendaftar pada sebuah sekolah, maka prinsip keterbukaan ini
Berhubungan dengan data kita, seluruh pihak sekolah harusnya bisa melihat, termasuk guru atau dosen, kepala sekolah dan sebagainya yang bernaung di instansi tersebut bisa melihat data kita. Itu artinya prinsip keterbukaan. Dan yang terakhir adalah prinsip akses data dan koreksi. Nah, ini masih berhubungan dengan keamanan data. Maksudnya di sini adalah kita sebagai subjek pengisi data harus diberi akses pada data pribadi kita. Artinya di situ kita diizinkan untuk mengoreksi jika data kita ada yang tidak tepat atau harus ada yang diperbaiki, maka kita memiliki akses untuk mengeditnya, kemudian akses untuk menyimpannya. Nah, berbeda dengan keamanan data tadi. Maksud Ibu ini berhubungan dengan prinsip keamanan data tadi. Maka ketika hanya kita yang diberikan akses, data kita pasti akan aman. Baik, aspek data. Kita lanjut ke aspek properti. Nah, properti yang dimaksud di sini adalah hak milik, baik hak milik akses data, informasi maupun hak kekayaan intelektual, ya. Maka contoh dari pelanggaran pada bagian aspek properti ini adalah adanya plagiarisme. Iya, semua kita pasti sering mendengar istilah plagiarisme. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering melihat contoh-contoh barang, objek yang isinya, yang kontennya itu plagiarisme. Memang mencontek, mengcopy milik orang lain itu, mengcopy ide orang lain itu lebih mudah daripada membuat sendiri. Hanya perlu kalian ketahui, plagiarisme bukan contoh yang diizinkan dalam TIK. Mengapa? Karena plagiarisme merupakan salah satu contoh pelanggaran etika yang berkaitan dengan hak cipta. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di slide Ibu. Kita lihat ini adalah susu Milo yang asli, ya. Nah, kemudian ada yang muncul, kita katakan kutip 2 plagiarismenya, diberikan nama ya ini. Nah, kita lihat apa yang bisa disamakan, mengapa dia dikatakan plagiarisme. Nah, bisa kita lihat bentuk dari logonya, warnanya, nah, ataupun jenis tulisannya. Nah, coba lihat yang di bawah. Ini adalah makanan Oreo. Nah, kita bisa lihat ini mirip. Ini namanya plagiarisme. Mereka tinggal mengambil ide orang lain, kemudian mereka memodifnya, tapi tetap saja ini disebut sebagai contoh pelanggaran plagiarisme. Jadi plagiarisme atau yang istilahnya kita kenal dengan plagiat adalah menjiplak atau mengambil karangan, pendapat, ide orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan dan pendapat itu adalah milik kita sendiri. Nah, jadi kawan, anak-anak ibu yang baik, kecanggihan internet memang memudahkan seorang mengakses berbagai informasi milik orang lain. Sangat mudah sekali mencari artikel atau opini-opini dari orang lain, menyalinnya, mengcopy pastanya tanpa izin, mudah sekali kita temukan di internet. Tapi ingat bahwa itu masuk ke dalam pelanggaran plagiat. Maka lebih baik kalian mencoba membuat ide kalian sendiri secara kreatif. Nah, contoh pelanggaran etika lain yang berhubungan dengan properti adalah pembajakan software. Nah, software itu adalah perangkat lunak. Apa saja yang bisa dibajak dari perangkat lunak? Yaitu contoh adalah membajak lagu, membajak buku, membajak film, maupun membajak program-program komputer. Nah, banyak sekali sekarang kita menemukan penjualan CD bajakan. Nah, kita bisa membelinya dengan harga 5.000 satu keping. Bagaimana cara mereka membajaknya? Mungkin saja mereka mendownload dari internet, kemudian mereka membakar atau burning ke CD, dan mereka tinggal buat merek di CD-nya, seolah-olah mereka lah yang menciptakan film, lagu, ataupun
program komputer dari yang mereka bajak tadi. Nah, pasti dari situ mereka mendapatkan keuntungan yang besar. Tapi ingat sekali lagi kawan, itu adalah contoh dari pelanggaran etika. Nah, dari segi aspek properti, itulah dia kawan-kawan, anak-anak ibu yang baik, pelanggaran dari segi aspek properti. Selanjutnya dari aspek informasi. Selain penyebaran informasi yang bersifat privasi yang jelas-jelas melanggar etika, ada juga penyebaran informasi yang salah atau disebut dengan misinformasi. Misinformasi. Jadi misinformasi ini juga bisa melanggar etika. Ada juga yang berupa ujaran kebencian di dunia maya, di mana memfitnah orang lain, menghina orang lain, itu juga termasuk di dalam pelanggaran aspek informasi. Nah, kita lihat apa itu misinformasi. Misinformasi adalah informasi yang salah, baik disengaja maupun tidak. Ingat, garis bawahi, baik disengaja maupun tidak. Nah, apa contohnya? Adanya informasi yang salah atau palsu yang disengaja disebarkan untuk menipu atau menyesatkan. Iya, seperti yang kita ketahui saat ini yang sedang heboh viral di media sosial adalah tentang perangnya Rusia dengan Ukraina. Maka inilah kesempatan para penipu mencari konten, mencari viewer, mencari jam tayang, mencari subscriber. Nah, mereka bisa saja membuat berita palsu untuk menipu dan menyesatkan orang lain dengan harapan mereka mendapatkan ya seperti tadi, dapat jam tayang, dapat tambah pengikut dan sebagainya. Maka perlu kalian ketahui untuk menyebarkan sebuah informasi di dunia maya, perhatikan akuratnya, akuntabel dari data tersebut. Nah, kemudian ada contoh kedua dari misinformasi, ini adalah hoax. Hoax juga salah satu contoh dari misinformasi. Mengapa? Karena hoax itu adalah berita yang tidak benar, informasi yang tidak tepat, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Maka bisa saja kita katakan, pernah mendengar dulu cerita bahwa tahun 2012 dunia akan kiamat. Tapi kita sudah melihat, sudah 10 tahun berjalan, ini sudah 2022 dan dunia masih seperti biasa saja. Ya, maka secara sederhana masyarakat umum itu bisa menilai sebuah informasi hanya memiliki kemungkinan yaitu benar atau hoax. Kalau tidak benar ya berarti hoax. Nah, maka kalian semua harus benar-benar teliti mana informasi yang bisa kalian terima dengan baik, yang bisa kalian publikasikan untuk orang lain. Carilah informasi yang tepat, cari sumber yang terpercaya, hindari yang namanya informasi yang salah dan hoax, ya. Nah, kemudian kita akan melihat dari segi ujaran kebencian. Nah, ujaran kebencian ini atau dia biasa orang sebut dengan hate speech adalah tindakan komunikasi yang dilakukan individu atau kelompok tertentu dalam bentuk provokasi, hasutan ataupun hinaan kepada individu atau kelompok lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lainnya. Iya. Di dunia maya, di media sosial, ujaran kebencian banyak sekali kita lihat, khususnya pada penggunaan Facebook. Ya, dia lihat status temannya, dia tidak suka, lalu dia buat statusnya untuk menyindir temannya. Nah, itu juga termasuk dalam ujaran kebencian. Nah, teman-teman ingat, kontrol diri. Segala sesuatu tidak perlu kita umbar di dunia maya. Pesan ibu, apa yang tidak akan kamu katakan di dunia nyata, maka jangan pula coba-coba kamu katakan di internet. Ingat ya, sekali lagi ibu ingatkan, ibu tekankan,
Apa yang tidak akan kamu katakan di dunia nyata, janganlah pula kamu katakan di dunia maya atau di internet. Nah, baik anak-anak ibu, demikian aspek-aspek yang telah kita pelajari dari etika pelanggaran TIK. Kita akan melanjutkan kembali ke materi selanjutnya pada baik anak-anak ibu, demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk semakin menambah wawasan kalian, silakan kalian mengerjakan aktivitas berikut ini. Carilah informasi tentang pelanggaran-pelanggaran etika melalui internet atau media massa. Minimal 2 pelanggaran. Catatlah dalam buku tulismu dan sertakanlah pendapatmu tentang cara mengatasinya. Maka boleh mencari berita tentang hoax atau misinformasi, boleh tentang ujaran kebencian, boleh yang melanggar properti ataupun data. Jadi silakan cari berita atau informasi tentang pelanggaran etika ya. Silakan dibuat catatan dengan rapi, sertakanlah pendapatmu tentang cara mengatasinya. Demikian pembelajaran kita. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Bye bye.